Sehingga ini akan dia sustainable, berkelanjutan terus Oke. dan bahkan berkembang dari Oke. jumlahnya 100 jadi 200 dan seterusnya. Sehingga target kita nanti semua pekerja yang ada di desa bisa ikut serta. Ini dengan ditanggung melalui Luar biasa. APBDes. Nah itu pertanyaannya, Nah. uangnya dari mana? Nah. Udah dijawab, udah Sekian dijawab banyak. Bapak boleh tahan dulu, saya tanya dulu baru mau menjawab. Saya sudah tidak tahan Oh, iya. Pak. Saya tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jam Sostok, podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan bersama saya Muhammad Sangaji Aji. Hadir untuk memberikan obrolan seputar jaminan sosial ketenagakerjaan dengan tamu-tamu spesial. Dan kali ini tamunya dibawa langsung dari Pulau Dewata, Bali. Boleh nggak syutingnya di Bali aja, kita aja yang pindah. Jangan tamunya bawa ke sini, kita aja yang pindah. Tamunya kali ini adalah Bapak Pandu Arya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali Gianyar. Selamat siang Mas Haji. Apa kabar? Baik, Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Dewa Ngakan Ngurah Ading, manggilnya Bapak Dewa Ading, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar. Sehat? Sehat, salam dari desa. Woi, salam dari desa. Oke. Sesuatu yang luar biasa dari Gianyar akan jadi topik obrolan kita juga hari ini. Yang luar biasa dari Gianyar adalah gimana caranya seorang kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan merangkul orang-orang yang ada di Gianyar dengan keberagaman masyarakat yang ada di sana untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Makasih Mas Haji. Selamat siang teman-teman semua. Untuk kantor cabang Gianyar kebetulan wilayahnya ada 4 kabupaten. Kabupatennya itu ada Gianyar, Bangli, Kelungkung, dan Karangasem. Untuk yang Karangasem ada KCP 1, dan berarti kayak saya pegangnya 3 wilayah. Ya. Kita ini khusus di Bali Timur. Berarti kita mempunyai 4 bupati. 4 bupati dan wilayahnya cukup luas. Nah, cara merangkul dan mendekati ekosistem yang ada di kita adalah dengan mendekati stakeholder yang ada di Bali Timur. Kerjasama ya? Ya, betul. Untuk khususnya di Bali Timur itu, Gianyar itu, saya pertama adalah pendekatan dengan bupati. Oke. Lalu ke dinas-dinas terkait. Ya. Nah, kantor cabang Gianyar itu atau di Gianyar itu paling banyak pekerjanya adalah petani, nelayan, dan pekerja seni. Ya. Nah, untuk sukses, contoh sukses yang pertama adalah petani dan nelayan. Kalau di kita ini saya bekerja sama dengan dinas PMD khususnya Pemerintah desa. ini untuk gimana caranya melindungi pekerja rentan kita. Oke. Nanti ya ternyata Pak Kadis Dinas PMD ini sangat mensupport. Contohnya di Gianyar itu terdapat 64 desa. Dan 64 desa itu sejak tahun 2023 sudah menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan dari 100 pekerja rentannya. 64 semuanya sudah terdaftar menjadi peserta Betul, BPJS. dan itu 6.400 berarti secara hitungannya. Sekarang itu ada 4.170 ya Pak Kadis ya. Sustain ya? Sustain. Dan itu dibayarkan oleh desanya itu selama 6 bulan. Oke. Nah, nanti berlanjut lagi di semester 2 itu akan masuk lagi 6.400 kira-kira ya Pak Kadis ya. Dan di tahun 2025 itu nanti ada yang luar biasa lagi Pak Kadis ya. Belum selesai lah 2024 ini. 2025-nya udah disiapin. 2025 itu nanti malah dibantu oleh Pak Kadis Pak Kadis ya, ini dari Kabupaten Gianyar sebesar 12.000. Wih. 12.000 itu target yang darinya satu desa 100 menjadi 200 satu desanya. Berarti 64 kali 200. Oke. Gitu Mas Haji. Ini jadi ada banyak banget pertanyaan yang harus saya lempar nih ke Pak Kadis nih. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu masih ke Pak Pandu dulu. Dari sekian banyak pekerja entah itu di desa atau mungkin di daerah yang lain, karakter atau kriteria dan segmen pekerja apa sih yang paling banyak daerah Gianyar ini? Di daerah Gianyar itu petani, nelayan.
dan Itu. pekerja seni. Oke, jadi dua segmen atau nambah 3 lah ya. Iya, Itu yang 3. paling banyak. Ya betul. Dari pembagiannya paling gede petani. Petani. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin usaha di sana cukup banyak nggak sih usaha-usaha baru? Kan kalau kita lihat beberapa area kan pembangunannya luar biasa. Itu bisa nggak merangkul mungkin dari sisi konstruksi, UMKM dan lain-lain. Dari sisi yang sama ada juga di daerah Gianyar usaha-usaha baru untuk merangkul mereka. Daerah Gianyar itu daerah wisata. Haha. Nah, kita itu dekat dengan Ubud. Oke. Gitu. Maaf nggak hafal peta Bali ya, jadi nanya dulu. Oke. Karena daerah dekat Ubud, daerah pariwisata, berarti Oke. Banyak ya. usaha-usaha baru yang akan diadakan di daerah sana gitu. Ubud itu termasuk favorit daripada turis-turis yang akan datang iya. ke Bali. Betul. Gitu loh. Jadi banyak pengusaha-pengusaha baru atau UMKM baru yang mendirikan usahanya di daerah Gianyar. Oke, jadi sebenarnya semua sektor juga udah cukup dirangkul ya sama teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Gianyar ya. Betul. Saya izin pindah ke Pak Silakan, Kadis. Mike. Pak Kadis tadi ada banyak banget peserta yang terdaftar. Tadi ada dari 64 desa, Ya. masing-masing desa ada 100. Ya, betul. Dan rencana tahun 2024 sampai bahkan 2025 ini udah ada rencana ke depannya bahkan tadi sampai 12.000. Gimana caranya, Pak? Apa yang Bapak lakukan? Bapak apain warga Bapak yang ada di sana? Kok bisa? Ya. Sebelum Bapak jawab, kadis-kadis yang lain, tolong simak jawaban yang ini ya. Silakan, Pak. Ya, selamat siang semua. Saya senang sekali Ya. dapat berjumpa di sini. Sesuai dengan pertanyaan tadi, apa rahasianya? Yes. Tapi betul. jangan bilang Kalau apa nggak rahasia. Kalau rahasia Kalau nggak rahasia bisa nggak jawab. dikasih tahu, bener. Apa resepnya? Itu. Itu. Kalau rahasia udah saya closing aja. Betul. Kan nggak boleh ketahuan. Gimana, Sekarang Pak? begini, kalau di desa ya, sebelum mengarah ke masyarakat khususnya pekerja rentan di desa yang kita sasar, Ya. yang pertama yang harus kita berikan contoh dulu, semua aparatur desa termasuk kepala desa, kader-kader desa wajib kita ikut sertakan kepesertaan. Oke, Kan jadi- mereka sebelum memberitahu ke orang lain kan Ya. mereka harus jadi contoh dulu. Jadi rangkul perangkat Nah, desanya ini, dulu ya. Ini yang kita sasar dulu. Oke. Jadi sebelum undang-undang desa yang baru ini mewajibkan perangkat desa untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah jauh lebih dulu melaksanakan ini. Nah itu. Nah caranya bagaimana? Ya kita menggandeng dari sahabat kita ini, Pak Pandu, untuk sosialisasi ke desa. Nah mereka kita sampaikan apa manfaat daripada jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Oke. Nah, mereka semua antusias, paham. Jadi ada 64 kepala desa, kemudian termasuk perangkat desa, kader-kader semua, kader Posyandu dan semua kader-kader yang ada di desa itu kita ikutkan. Sampai saat ini semua sudah mereka ikut serta dalam kepesertaan ini sejumlah 5.144. Oke. Nah, kemudian setelah kita sasar semua, baru kita melangkah semua pekerja rentan di desa, nanti kita akan wajibkan untuk bisa ikut ke pesertaan ini. Yang pertama, kita sasar dulu 100 pekerja rentan di setiap desa Oke. se-Kabupaten Gianyar. Nah, sampai dengan Juli ini itu sudah 10.935 peserta Ya. yang ikut kepesertaan ini. Di 2025 Oke. itu kita akan sasar 100 pekerja yang non rentan lah, Di luar daripada yang udah direncanakan dari tapi, awal ya? tapi mereka pekerja mandiri belum terdaftar. Belum terdaftar. Nah, kita ikutkan, kemudian termasuk juga pekerja rentan yang masih tercecer di 2024, Ya. kita masih akan ikutkan di 2025, sehingga ada 200 nanti pekerja rentan dan non rentan yang kita Terdaftar. ikutkan. Sehingga ini akan dia sustainable, berkelanjutan terus oke. dan bahkan berkembang dari Oke. jumlahnya 100 jadi 200 dan seterusnya, sehingga target kita nanti
semua pekerja yang ada di desa bisa ikut serta. Ini dengan ditanggung melalui APBDes. Nah itu pertanyaannya, uangnya dari mana? Nah, ini dijawab sekian banyak. Bapak boleh tahan dulu, saya tanya dulu baru menjawab. Saya sudah tidak tahan. Saya tanya dulu baru menjawab. Oke, duitnya dari mana Pak? Nah. Uangnya dari mana? Gitu. Jangan Gimana, khawatir. Pak? Kalau kita di desa itu ada APBDes. Iya. APBDes itu ada 4 sumber. Itu dari dana desa. Kalau dana desa itu kan sudah ditentukan dari pusat Ya. penggunaannya. Ya. Kayaknya tidak bisa Udah diposkan. udah diposkan, tidak bisa lagi diutak-atik. Nah kemudian ada dari alokasi dana desa itu dipakai untuk belanja pegawai biasanya. Nah kemudian ada satu yang cukup fantastis nih di Gianyar ini, ada bagi hasil pajak. Itu pajak dari daerah itu, baik itu pajak hotel, restoran itu cukup besar. Itu 10% ditransfer ke desa, dimasuk ke APBDes. Tahun 2025 ini rata-rata setiap desa dapat 2 miliar dari transfer bagi hasil pajak ini. Oke. Dari 2 miliar itu kalau saya hitung-hitung untuk membiayai 200 pekerja rentan kan itu perlu 40 juta. Ya. Bagi saya kecil itu. Wes. Dari 2 miliar hanya diambil 40 juta Ya. untuk membiayai bagi pekerja yang Ya. 200 Betul. orang ini. Itu untuk membangun desa juga Toh kan, juga Pak? ini kan untuk melindungi masyarakat. Betul. Jadi tujuannya dari kita, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan juga dari Kepala Desa, bagaimana memberdayakan masyarakat supaya masyarakat itu bisa sejahtera, tidak masuk terjerumus ke kemiskinan ekstrim, kan gitu. Betul. Salah satu program daripada BPJS Ketenagakerjaan itu adalah mencegah terjadinya kemiskinan ekstrim. Betul. Karena kalau mereka sampai tulang punggung mereka meninggal, Kenapa-napa? nah, terjadi kecelakaan, tidak bisa bekerja, dengan adanya santunan dari BPJS Ketenagakerjaan ini kan mereka bisa paling tidak bertahan Betul. untuk kelanjutan pendidikan Tidak bergantung anak-anaknya. sama orang lain. Nah itu sebenarnya poin yang bagi saya itu sangat menarik ini. Dan bagi saya sendiri selaku orang Bali itu adalah karma. Karma itu maksudnya oke. bahwa kalau kita mau berbuat baik, apalagi menolong orang yang lagi susah, itu kita akan mendapatkan Hal yang baik hal juga. yang baik juga. Lakuin hal yang baik akan Nah, kembali lagi. baik. Hal yang baik buat Itu kita ya Pak ya. Bagi kami ini adalah suatu program yang sangat luar biasa, menolong sesama sehingga mereka bisa terbantu. Oke, saya dari tadi menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Bapak karena saya takjub sekali dengan perjuangan, karena bukan hal yang gampang pasti untuk bisa merancang semuanya dengan baik. Tantangannya pasti akan ada banyak dari segala sisi. Nah, pertanyaan saya itu Pak, untuk bisa membuat semuanya bisa terlaksana sampai sekarang, tahapannya kayak gimana sih? Ya. Mungkin bisa kasih contekan juga buat Ya. semua dinas atau apapun lah unit-unit terkait yang bisa mendukung program pemerintah ini. Dan ini harus disimak karena sebenarnya menyimak ini bukan berarti kita meminta untuk lakuin, enggak, tapi sebenarnya ini adalah bentuk support kita sebagai masyarakat untuk program pemerintah yang ujung-ujungnya juga kebaikannya buat masyarakat kita sendiri. Tahapan yang Bapak lakuin untuk bisa sampai di tahap ini kayak gimana, Pak? Ya. Begini, apapun ya, seperti peribahasa mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang, kan gitu. Betul. Awalnya saya sendiri selaku kepala dinas memang tidak paham, tidak mengenal apa manfaat daripada Ya. BPJS. Nah, setelah sahabat saya ini Pak Pandu menjelaskan, menyampaikan Udah bestie ya? apa manfaatnya, saya paham. Ya. Ya, akhirnya ayo kita sama-sama turun ke desa, kita sosialisasikan. Ya. Nah, itu tahap pertama, sosialisasi dulu. Betul. Nah, mereka paham manfaatnya dan sebagainya. Nah, saya lapor ke Bapak Bupati selaku pengambil kebijakan. Ini Pak Bupati ada program seperti ini. Ya. Ayo kita sama-sama bantu masyarakat desa ini dengan kebijakan-kebijakan. Akhirnya beliau sangat mendukung, mendorong. Nah, akhirnya gimana? Ya kita setelah sosialisasi kita siapkan regulasinya. Ya, jadi kita punya regulasi lengkap di Kabupaten Gianyar. Ada
SK Bupati terkait dengan bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa atau operator desa. Kemudian ada juga SK Bupati tentang bantuan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Ini lengkap kita. Nah, juga ada peraturan Bupati tentang penyusunan APBDes terkait dengan penganggaran di jaminan sosial ini. Jadi sebenarnya based on aturan semuanya, regulasinya ada ya. Itu yang menjadi pokok supaya tidak ada temuan nanti. Nah, kemudian baru nanti dari aturan itu kita buatkan juknis supaya di desa dalam penyusunan APBDes itu menganggarkan. Sebenarnya itu artinya apa? Regulasi sudah ada, uangnya sudah ada. Tinggal nanti mendorong kepala desa untuk mencari warganya sesuai dengan persyaratan tadi. Betul. Nah, untuk mendata, kemudian setelah dapat datanya, namanya dan sebagainya, mereka mengadakan musyawarah desa, penetapan orang-orang atau masyarakat ini, pekerja inilah yang perlu dibantu. Nah, ini setelah ketemu orang-orangnya inilah yang mereka kirim namanya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk nanti klarifikasi didaftarkan, kemudian keluarlah namanya kartu peserta KPJS. Ini yang nanti kita launching, kita serahkan kartu ini dengan mengundang seluruh kepala desa. Biar orang terinfo ya. Itu. Sebenarnya tujuan untuk mempublikasikannya atau mengundang orang-orang itu biar orang terinfo juga, sekaligus media komunikasi atau sosialisasinya di situ ya. Nah, sebenarnya ini udah dapat kode nih dari tadi. Waktu tahan bentar, ini pertanyaannya masih cukup banyak. Boleh ya? Ini pertanyaan yang mungkin harus dijawab juga sama Pak Dewadi nih. Gimana Bapak ngelihat kriteria orang-orang atau masyarakat di desa Bapak atau mungkin di area kerja Bapak ini? Wah, ini cocok nih jadi peserta nih. Seperti apa Bapak ngelihatnya? Nah, begini. Kalau kita lihat di desa itu kan masih walaupun namanya Bali daerah pariwisata, itu ternyata masih ada juga pekerja mandiri yang masih kategorinya bahwa mereka itu di penghasilannya masih di bawah garis termasuk kategori masih miskin gitulah. Mungkin cukup masuk di dalam kategori pekerja rentan itu lah ya. Pekerja rentan. Nah, inilah yang kita sasar dulu. Nah, itu ada kriterianya. Nah, itulah dalam juknis itu kita sampaikan ke desa. Nah, setelah mereka dapat warga atau pekerja yang sesuai dengan juknis yang kita keluarkan, itulah yang menjadi sasaran kita yang pertama. Jadi sebenarnya secara data yang harus dibenarkan bukan hanya sekedar kita punya anggarannya, regulasinya ada. Kita ngomongin regulasi karena kita benar-benar harus sesuai dengan aturan biar semuanya berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan gitu ya. Tapi kita juga harus punya database yang kuat untuk menentukan bahwa orang ini adalah orang yang berhak untuk menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dengan biaya yang sudah disiapkan sama pemerintah setempat bukan asal orang yang ternyata mampu tapi dibayarin juga. Bener ya Pak ya? Betul. Data Bapak kuat ya artinya untuk hal tersebut. Karena begini, kita sampaikan ke desa, kepala desa itu kan memerintahkan kepala dusunnya atau kepala wilayahnya, itulah yang mereka mendata warganya, yang tahu persis terkait dengan kondisi warganya. Itu kan kepala dusunnya. Nggak salah sasaran. Salah sasaran. Makanya nanti dari data yang mereka sudah dapatkan dari kepala dusunnya itu disampaikan kepada kepala desa, itulah di dalam penetapan nanti adakan musyawarah desa. Jadi kalau misalnya nih ada satu area atau mungkin beberapa kepala keluarga merasa kayaknya saya atau mungkin orang di sekitar saya ini bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan kriteria yang tadi Bapak sebutin, mungkin dari penghasilan, kondisi ekonomi dan lain-lain, itu merasa saya layak nih. Itu mereka kemana dan cara daftarnya gimana? Apakah ke kepala desa aja atau seperti apa? Nah, ini mereka kan sudah didata lewat kepala dusunnya. Kepala dusun maksud saya. Nah, kemudian setelah mereka dapat data, yang memfasilitasi ini ya dari desanya, mereka tinggal duduk manis saja yang pesertanya ini, calon pesertanya ini. Kenapa demikian? Nah, ini
kenapa kita dari desa yang memfasilitasi ini? Kalau namanya pekerja rentan itu kan dalam tanda kutip mereka pengetahuan mereka masih kurang untuk ikut jadi peserta ini. Makanya semuanya kita fasilitasi. dari desa, mulai dari pendaftarannya sampai ke mendapatkan kartu tanda kepesertanya, itu semua kita fasilitasi dari. Jadi kalau warga Gianyar ada yang lagi nonton nih merasa kayaknya saya belum, tinggal reminding aja, ingetin aja, wah saya belum nih, jadi saya ingetin lagi kepada kepala dusun. Ya, saya belum nih Pak. Oh yaudah, nanti akan difasilitasi sama timnya ya. Karena ini kan masih berjalan terus. Ya. Nah, kalau sekarang misalnya masih tercecer, makanya saya buat program di 2025 ini, di samping 100 pekerja yang non rentan, yang belum terdaftar, pekerja rentan yang masih tercecer, itu boleh nanti di 2025 kita. Bapak menjawab lagi pertanyaan yang seharusnya baru mau saya tanyakan, Pak. Baru Pak muncul pertanyaannya nih. Tolong ditanyakan visi misi bersama BPJS Ketenagakerjaannya apa? Udah Bapak jawab tadi. Gimana Pak program ini untuk bisa membuat masyarakat ini, mungkin saya belum ketemu kalimat yang pas, yang tercecer atau belum sempat masuk radar. Apa yang Bapak lakukan? Nah, sekarang yang kita sasar itu kan kita tuntaskan dulu yang pekerja rentannya. Nah, yang belum nanti masuk ke radar ini, coba nanti akan saya bekerja sama dengan dari BPJS Ketenagakerjaan di cabang Gianyar ini untuk mendapatkan data dari beliau. By name by address, berapa sih, siapa sih yang belum kita tercover itu. Nah, dari data ini akan kita coba lempar ke desa, sehingga desa itu bisa tinggal memverifikasi, komparasi data yang dari BPJS ini orangnya masih masih hidup apa udah meninggal, kan benar, apa sudah bekerja, apa sudah tidak bekerja lagi. Nah, itu jadi, integrasi datanya seperti itu ya Pak. Sehingga sudah mereka dapatkan di komparasi data itu, tinggal mereka nanti menetapkan di dalam musyawarah desa. Oke. Sebelum saya pindah ke Pak Pandu lagi, tantangannya apa sih Pak dengan pencapaian yang luar biasa? Kalau saya mungkin menyebutnya ini sangat luar biasa ya Pak, perjuangan untuk bisa membantu banyak orang mendukung program Indonesia ini untuk mensejahterakan seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Bapak tuh sepanjang menjalankan ini, apa tantangan paling beratnya dan gimana Bapak ngelaluinnya? Ini sebenarnya awalnya tantangan yang paling berat itu kan bahwa tidak semua baik itu perangkat desanya, aparatur desanya, apalagi pekerja rentan ini paham tentang manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan ini. Kalau orang di desa itu, kalau saya kan kebetulan jadi orang tuanya desa itulah, saya paham kalau di desa itu kalau tidak dapat langsung contoh gitu, biasanya untuk meyakinkan itu agak sulit. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, berkat kegigihan dari teman-teman kita di BPJS Ketenagakerjaan itu, ada Bu Eka juga yang langsung turun ke desa hampir tiap hari. Sampai malam, hampir tiap hari banget Pak. Hampir tiap hari, tidak ada waktu. Sulit dari waktunya untuk bahkan itu kan kalau biasanya di desa itu kan ada rapat-rapat banjar namanya, itu kalau rapat banjar itu malam hari biasanya. Nah, saat itulah kita masuk untuk mensosialisasikan ini. Itu tantangan yang paling berat untuk meyakinkan mereka. Tapi sekarang dengan pelaksanaan seperti ini, bahkan ada baru sebulan mereka ikut, sudah terjadi musibah, mereka dapat santunan. Nah, ini kan mereka lagi susah lagi susah, begitu dapat santunan. Nah, itu kan sudah terdengar di tetangga-tetangga dan sebagainya. Sekarang kayaknya tinggal kita melanjutkan program. Testimoni masyarakat karena sekitar sangat membantu sudah merasakan apa yang dulunya kita sosialisasikan itu sudah bisa langsung manfaatnya itu sudah bisa dirasakan seperti itu. Oke, dari tadi saya ngomong satu lagi, ternyata satu lagi Pak, boleh ya Pak? Sebagai warga Bali asli,
Ini kan kalau boleh dibilang ada adat di Bali yang cukup kental pada saat, mohon maaf, ada kedukaan. Ya, betul. Membantu dong sebenarnya program BPJS Ketenagakerjaan ini, yang kalau boleh dibilang, kalau saya sebagai warga Sulawesi Selatan, di beberapa area pada saat ada kedukaan, emang biayanya luar biasa. Jangankan Sulawesi Selatan, sepertinya sih memang di semua daerah yang namanya kedukaan itu sudah pasti akan ada biaya yang dikeluarkan. Kadang-kadang bahkan ada yang kalau boleh dibilang sampai harus ngutang kalau biayanya nggak ada. Kedukaan loh ini, kita lagi sedih, masa harus mikirin lagi kita mau ngutang di mana? Di daerah Bali sendiri berdampak banget dong, artinya santunan dari BPJS Ketenagakerjaan ini untuk bisa support masyarakat di saat yang mungkin kurang menyenangkan. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang benar ya. Kalau kita bagus, siapa pertanyaannya? Bagus sekali. Host bisa naik gajinya. Iya, ini luar biasa. Memang benar. Ya, kita kalau di Bali ya, walaupun di dalam tata cara pelaksanaan upacara keagamaan itu, khususnya masalah upacara ngaben namanya ini, itu ada tingkatannya utama, madya, dan nista ya. Kalau yang utama itu biasanya sampai ratusan juta habis biaya untuk itu. Kalau kita ngambil yang nista lah, tapi bukan berarti nista itu jelek ya. Nista itu dalam artian tingkatan yang untuk biayanya, menekan biayanya. Itu paling minimal lah 20 juta habis. Yang itu paling Nah, ini biasanya seperti apa yang kita rasakan ya. Kalau namanya pekerja rentan, untuk cari makan, cari sesuap nasi aja susah, apalagi mereka tiba-tiba kehilangan tulang punggung mereka, untuk biaya ngaben yang 20 juta kan susah ya. Berat banget. Apalagi mereka kehilangan tulang punggung. Nah, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini, di mana juga regulasi atau aturan untuk pencairannya ini sangat mudah bagi kami. Istilahnya ikan lele, ikan mujair, tidak bertele-tele langsung cair. Mantap. Nah, ini sangat membantu sekali bagi orang yang kena musibah seperti itu. Namanya orang yang hidup sudah pasti mati, meninggal kan? Tidak bisa mengelak. Dan itu pun semua kita adalah camat calon mati. Itu pun datangnya kayak maling ya, tiba-tiba. Tidak bisa direncanakan. Betul, lebih tiba-tiba dari tukang parkir yang tiba-tiba muncul. Nah, dengan musibah seperti itu, mereka dapat 42 juta santunan itu kan bisa saja nanti. Nah, ini sudah kenyataan, belum ada sebulan ini kita sudah turun memberikan santunan. Itu mereka terharu. Bukti nyatanya udah pasti ada. Nah, itu mereka bisa dari 42 juta itu 20 juta untuk biaya ngaben. Sisanya itu malahan mereka bisa untuk buka usaha, buka warung dan sebagainya, untuk melanjutkan dapat nafkah daripada keluarganya. Itu yang saya bilang tadi. Kita mencegah terjadinya kemiskinan ekstrim. Yang bikin kita tuh, kalaupun hal terburuk kejadian, kita nggak mengharap dari orang lain, Pak. Kita punya pilar kokoh sendiri gitu kalau kita punya manfaat itu, Pak ya. Saya balik ke Pak Pandu. Pak Pandu, selain kerjasama dengan Kadis, apalagi sih sebenarnya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mensukseskan yang namanya program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah Gianyar? Baik, kalau kita kan kebetulan untuk perusahaan-perusahaan binaan itu kan memiliki ada sekitar 5.000-an. 5.000 perusahaan-perusahaan. Dari 5.000 itu ada sekitar 10%-nya perusahaan-perusahaan platinum, perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Nah, dari 10 perusahaan besar itu, 10% perusahaan besar itu kita berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Gimana caranya ikut peduli juga terhadap lingkungan di sekitarnya, gitu loh. Jadi lingkungan di sekitarnya itu mereka memberikan perlindungan kayak seperti sertakan dari pekerja-pekerja di lingkungannya dia atau lingkungan pribadinya dia, seperti misalnya pekerja rumah tangganya mereka lindungi juga ada, atau lingkungan di sekitar perusahaannya. Nah, itulah himbauan-himbauan yang telah kita lakukan terhadap selain dari dinas juga, gitu loh. Mas Haji. Terus kalau untuk yang UMKM juga kita berkoordinasi, misalnya kita berkoordinasi dengan dinas koperasi dan UMKM gitu loh. Jadi kita juga bisa
bisa melindungi pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Kota Gianyar atau kabupaten-kabupaten lainnya gitu sih. Oke, jadi kalau boleh bilang sebenarnya semua lini sudah diupayakan secara maksimal, mulai dari sektor pekerjaan petani, mungkin pekerja rentan yang ada di desa, terus juga mungkin dari perusahaan platinum dan lain-lain. Tinggal mau atau enggak masyarakatnya untuk memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus juga support program pemerintah biar semua kita ini sama orang-orang yang di sekitar kita itu bisa sejahtera dan juga bebas dari yang namanya rasa cemas pada saat kita bekerja. Bagi saya ya, antara program BPJS Ketenagakerjaan dengan kami selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ternyata memiliki visi misi yang sama. Jadi tujuannya semua program ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Baik. Sehingga kalau tadi jargonnya adalah kerja keras tanpa bebas cemas. Kalau saya tambahkan lagi. Iya, silakan Pak. Kerja keras, bebas cemas, tidak lemas. Betul. Silakan. Untuk yang desa-desa yang lain, khususnya di Bali Timur, kalau saya kan kebetulan pegang Gianyar, Bangli, Kelungkung, dan Karangasem. Nanti ada cerita berlanjutnya Pak ya. Daerah yang lain akan mengikuti Kabupaten Gianyar dan mudah-mudahan diikuti lagi oleh desa-desa lain seluruh Indonesia untuk menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu satu desa 100 pekerja rentannya. Oke, baik. Kalau saya mungkin walaupun saya tidak diminta untuk memberikan statement, saya juga mau ngasih tahu bahwa sebenarnya harapannya adalah dengan obrolan yang ada di sini juga bisa menjadi sebuah inspirasi kali ya buat semua unit terkait Kadis ataupun pemerintah apapun namanya itu untuk bisa sama-sama nggak bosan-bosannya saya bilang support program pemerintah. Karena manfaatnya sebenarnya bukan buat diri kita sendiri, tapi buat masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau berdasarkan statement dari Pak Dewadi tadi tuh, karma kalau kita melakukan sesuatu yang baik, insya Allah yang baik juga akan datang ke kita. Jadi kalau kita support orang lain untuk bisa mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya, insya Allah hal-hal baik juga akan datang ke kita dalam bentuk yang mungkin sama atau yang berbeda. Intinya hal yang baik ya. Oke, terima kasih. Saya kalau terima kasih biasanya cuma terima kasih, kali ini saya mau salaman ya, karena saya sangat takjub dengan perjuangan dari Pak Dewadi untuk mendukung program BPJS Ketenagakerjaan yang tidak lain juga dari program dari pemerintah BPJS Ketenagakerjaan ini ya. Terima kasih Pak Pandu. Tetap semangat, tidak lemas. Tidak lemas ya. Terima kasih luar biasa sudah mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Sampai jumpa. Untuk sobat Jam Sostok, jangan lupa saksikan terus semua episode dari Jam Sostok ini, podcast resmi dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendapatkan informasi penting seputar jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas.